Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musliar Kasim dan segenap sivitas akademika Universitas Baitur Rahmah dan pengurus Yayasan Pendidikan Baitur Rahmah menyampaikan kepada kita semua selamat menunaikan ibadah puasa pada bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan, kesempatan dan ketaatan untuk dapat menjalankan semua ibadah, baik ibadah wajib maupun ibadah sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah selama bulan Ramadan. Sehingga setelah bulan Ramadan kita mendapat ketakwaan yang sudah dijanjikan oleh Allah SWT di dalam firman-Nya surah Al-Baqarah 183. Mari kita meriahkan bulan puasa ini, mari kita sambut bulan puasa ini. Mudah-mudahan kita lebih baik dari puasa-puasa yang sudah kita kerjakan beberapa waktu yang lalu. Selamat berpuasa, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bapak-bapak, ibu-ibu, as-saimun was-saimat yarhamukumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, terutama Allah memberikan kepada kita kesempatan yang berbahagia, kesempatan yang berharga pada bulan Ramadan ini. Allah masih izinkan kita sampai berpuasa pada hari ini, dan insya Allah tak lama lagi kita akan berbuka puasa. Maka kita tentu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat ini. Dan salah satu bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan senantiasa mengucapkan, membaca salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena keimanan dan karena ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Bapak-bapak, ibu-ibu, as-saimun was-saimat yarhamukumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah kita akan sama-sama membahas satu tema yang menarik ya pada saat ini, dan sangat berkaitan dengan kita dan apa yang kita lakukan sekarang ini, yaitu bagaimana berpuasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa. Nah, dan tentu ibu-ibu semua kita tahu bahwa puasa Ramadan adalah rukun Islam yang ketiga. Dan dalam Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 183 yang tadi kita bacakan, dengan jelas disebutkan bahwa bulan Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan ini adalah salah satu kewajiban yang telah ditetapkan. Dan juga puasa Ramadan ini merupakan rukun Islam yang ketiga. Dalam hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khams, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal hajj wa shaumi Ramadan." Jadi kita tahu bahwa puasa Ramadan itu adalah puasa yang wajib kita lakukan, salah satu ibadah utama dan wajib kita lakukan.
Nah, kita bertanya-tanya ya bahwa dalam segala amalan, kewajiban, perintah, larangan yang telah Allah tetapkan kepada kita, tentu kita bertanya bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakannya. Nah, dan tentu dalam hal ini ketika Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah," bahwa pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada contoh yang baik. Tentu tidak hanya contoh dalam satu sisi bukan yang lain, tidak. Tapi dari segala sisi adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan contoh bagi kita, termasuk bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa. As-shaimun was-shaimat yang berbahagia. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Barang siapa di antara kalian yang melihat bulan, maka hendaklah dia berpuasa. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau ketika mendapatkan perintah ini, maka bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari semenjak bulan-bulan sebelum bulan Ramadan, beliau sudah membiasakan dirinya berpuasa. Maka dalam riwayat dikatakan dalam bulan Sya'ban, 1 bulan menjelang Ramadan, Rasulullah SAW banyak berpuasa pada bulan itu. Nah, bahkan kalau di dalam kisah-kisah, kita baca dalam kisah-kisah orang-orang terdahulu, bahkan jauh sebelum itu, bahkan 6 bulan menjelang Ramadan, semua sudah menyiapkannya, bersiap-siap untuk datangnya bulan Ramadan. Maka yang pertama yang bisa kita ambil dari Rasulullah SAW bagaimana beliau berpuasa adalah beliau berpuasa begitu melihat bulan. Dalam artian, kalau seandainya sudah malam 29 Sya'ban, maka Rasulullah SAW akan melihat bulan. Nah, beliau yang melihat atau ada orang yang lain yang melihat. Nah, jika bulan tampak, maka esoknya berpuasa. Jika bulan tidak tampak, biasa jadi karena mendung atau yang lainnya, atau ada hal yang menghalangi dilihatnya bulan, maka Rasulullah SAW menggenapkan bulan Sya'ban 30, kemudian baru berpuasa. Nah, itulah yang bagaimana Rasulullah berpuasa yang pertama ya, bahwa Rasulullah SAW memperhatikan sudah datangnya bulan Ramadan. Nah, kemudian diniatkan untuk berpuasa di malam hari di bulan Ramadan. Kita berniat ya bahwa besok saya akan berpuasa. Kita niatkan di dalam hati kita akan berpuasa ya. Bahkan di dalam dalam ilmu fikih tabyitun niyah ya, memalamkan niat ya, memulai niat kita di malam hari. Nah, itu yang dianjurkan untuk kita melakukannya. Kemudian begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nampak bulan, kemudian berniat berpuasa, maka di antara sunnah atau tata cara puasa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang pertama adalah dengan makan sahur. Tasahharu fa inna fis sahuri al barakah. Nah, maka apa kata Rasulullah SAW dalam hadisnya? Bersahurlah ya, makan sahurlah kalian. Maka sesungguhnya pada waktu sahur itu ada keberkahan. Nah, keberkahan yang seperti apa? Nah, tentu kita sudah merasakan ya, selama beberapa hari ini kita berpuasa, kita mendahulunya dengan makan sahur, maka tentu itu kita rasakan dampaknya ya, bagaimana kita bisa kuat beribadah, berpuasa di siang hari Ramadan, bahkan kuat juga untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang lain. Nah, tentu sebagaimana kita mengamalkan dan Rasulullah mengerjakannya itu dengan makan sahur. Kemudian terkait sahur ini, bapak-bapak, ibu-ibu as-shaimun was-shaimat, Rasulullah SAW tidak hanya sekedar makan sahur, tapi di antara sunnah Rasulullah SAW adalah bagaimana beliau mengakhirkan sahurnya. Nah, jadi dalam artian, semisalnya kita terbangun di malam hari pukul 2 atau pukul 3, nah maka tidak masalah kalau kita mau sahur. Tapi kalau kita ingin ikut sunnah Rasulullah SAW, maka kita makan sahur diakhirkan. Bagaimana? Apa batas akhirnya? Nah, kalau dalam riwayat dikatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak makan sahur, antara selesai Rasulullah makan sahur menjelang waktu azan itu ibaratnya sekitar seseorang membaca Al-Quran sebanyak 50 ayat, sebanyak 50 ayat. Nah, itulah jarak kira-kira antara terakhir batas Rasulullah SAW makan sahur dengan datangnya waktu azan. Kemudian
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama berpuasa beliau melaksanakan banyak sekali ya amalan-amalan kebaikan, di mana amalan-amalan kebaikan tersebut sebagaimana yang kita ketahui bahwa bulan Ramadan adalah bulan dilipat gandakannya pahala, maka jangan sampai kita melewatkan satu detik pun, satu masa pun di bulan Ramadan ini, melainkan kita dalam keadaan melakukan kebaikan, beribadah, dan berlomba-lomba ya untuk mendapatkan amalan-amalan terbaik yang bisa kita lakukan. Ibu-ibu, bapak-bapak, as-saimat was-saimun yarhamukumullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di antara amalan-amalan yang beliau lakukan di bulan Ramadan, yang bagaimana beliau berpuasa, maka beliau melaksanakan segala bentuk kebaikan. Kemudian begitu datangnya waktu maghrib, nah kita tahu ya ibu-ibu semua bahwa puasa itu adalah satu ibadah ritual yang kita lakukan dengan cara menahan diri kita dari segala hal yang membatalkan puasa, dimulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Maka begitu terbenam matahari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyegerakan berbuka. Nah, ini salah satu di antara sunnah, di antara hal yang harus kita contoh ya, bagaimana Rasulullah berpuasa. Bahwa begitu azan, begitu masuk waktu maghrib, Rasulullah segera berbuka. Nah, tidak hanya sekedar berbuka, tapi menyegerakan berbuka ya, ibu-ibu dan bapak-bapak semua. Nah, bagaimana Rasulullah berbuka? Nah, kalau dalam riwayat kita temukan ya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berbuka dengan apa? Dengan rutobat, ya, dengan kurma yang basah, ya, ibaratnya kurma yang basah ya. Kemudian kalau tidak ada rutobat, maka Rasulullah akan berbuka dengan tamarat, ya. Dengan diungkapkan di sini tamarat, ya, jumlahnya itu jamak ya. Kata-kata yang digunakan di sini adalah rutobat, tamarat itu menunjukkan jumlah yang lebih dari 3 atau lebih. Nah, jadi kalau ibu-ibu semua, bapak-bapak dan ibu-ibu berbuka, nah kalau ingin kita betul-betul mencontoh Rasulullah SAW, maka beliau berbuka yang pertama dengan rutobat, ya, kurma yang masih basah, atau tamarat, kurma yang sudah dikeringkan, atau paling tidak jika tidak ada keduanya, maka dengan meneguk ya beberapa tegukan air. Nah, sehingga dari kita mengikuti ini, maka kita telah menjalankan ibadah puasa dan juga berbuka sebagaimana Rasulullah berbuka. Dan kita tahu bahwa kurma mengandung banyak sekali kebaikan di dalamnya. Kita bisa, dia rasanya selain manis, dia juga mengandung banyak sekali kebaikan dan juga bisa menghasilkan memberikan kepada kita energi. Nah, begitu pula dengan air, ya, air segera melepaskan dahaga dan insya Allah siap kita untuk beribadah dengan ibadah-ibadah berikutnya. Kemudian di antara bagaimana Rasulullah SAW melaksanakan ibadah puasa adalah dengan adanya sunnah melaksanakan sholat tarawih. Nah, tapi ingat ibu-ibu semua, Rasulullah SAW kalau dalam riwayat kita ketahui bahwa pertama kali Rasulullah SAW melaksanakan sholat tarawih ini, Rasulullah sholat bersama beberapa orang sahabat saja. Kemudian hari kedua, malam kedua bertambah jumlahnya ramai. Pada malam ketiga bertambah lagi jumlahnya sangat ramai, sehingga pada malam keempat Rasulullah tidak keluar. Kenapa? Karena Rasulullah khawatir kalau seandainya aku keluar kemudian kita mengimami untuk sholat tarawih, saya takut akan diwajibkan kepadamu. Nah, saya takut akan tarawih akan diwajibkan kepadamu. Nah, tapi memang kita tidak bisa memungkiri bahwa tarawih Ramadan identik dengan sholat tarawih. Nah, yang patut kita perhatikan bahwa sholat tarawih memang sunnah, tapi jangan sampai kita pergi sholat tarawih tapi tidak ikut sholat isya. Kita ikut sholat tarawih tapi kita tidak tidak melaksanakan sholat sunnah yang lain yang nilainya keutamanya lebih tinggi daripada itu. Lebih maksimal tentu lebih baik dengan datang lebih awal ke masjid, ikut sholat isya bersama imam, kemudian dilanjutkan dengan sholat sunnah ba'diyah setelah isya, baru nanti ikut sholat tarawih berjamaah. Ibu-ibu semua, bapak-bapak yang insya Allah dirahmati Allah, as-saimun wa saimat yarhamukumullah. Kemudian di antara bagaimana Rasulullah menjalankan
ibadah puasa di bulan Ramadan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membiasakan diri beliau dan mengajak keluarganya untuk ihya'ul lail, menghidupkan malam, terutama pada sepertiga malam terakhir. Nah, sebagaimana kita ketahui ya, dalam yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah bahwa Rasulullah SAW ketika sudah masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan, maka beliau akan bangun malam, beliau akan membangunkan keluarganya dan mengencangkan ikat pinggangnya. Nah, bagaimana Rasulullah SAW seorang yang maksum, yang sudah terjamin akan masuk surga, tapi beliau masih melaksanakan ibadah-ibadah tersebut. Karena apa? Karena beliau mengetahui keutamaan yang didapat pada sepertiga malam terakhir. Nah, dan di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya sekedar beribadah, tapi ijtihad, ya, bersungguh-sungguh dalam beribadah pada sepertiga malam terakhir, terutama pada sepertiga bagian terakhir dari bulan Ramadan. Yang kita tahu, ibu-ibu semua, dalam hadis Rasulullah katakan, fihi lailatun khairum min alfi syahr, bahwa pada bulan Ramadan itu ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Faman hurima syarraha khairaha faqad hurim. Nah, siapa yang terhalang dari mendapatkan kebaikannya, maka dia telah terhalang mendapatkan kebaikan yang banyak. Bahkan kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, carilah Lailatul Qadar itu pada malam ganjil di 10 malam terakhir. Rasulullah memberikan kepada kita kesempatan untuk berijtihad, bersungguh-sungguh pada 10 malam terakhir, jangan sampai kita lewatkan. Kemudian yang terakhir di antara sunnah yang biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW pada bulan Ramadan adalah beriktikaf. Bagaimana Rasulullah terutama pada 10 malam hari terakhir di bulan Ramadan, Rasulullah selalu beriktikaf. Dan sampai diriwayatkan bahwa sampai beliau wafat, beliau selalu melaksanakan iktikaf pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Dan juga ibu-ibu semua, bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Rasulullah SAW beliau mengajak kepada kita untuk banyak-banyak berinteraksi dengan Al-Quran, dengan membacanya, dengan mentadaburinya, dengan menghafalnya. Bahkan Rasulullah SAW sendiri pada bulan Ramadan beliau yudarisuhu, ya, Jibril akan datang kepada beliau, malaikat Jibril alaihissalam akan datang kepada beliau, yudarisuhu, ya, akan mengulang hafalan beliau, menyimak bacaan beliau. Bacaan apa? Tentu bacaan Al-Quran. Dan pada puasa terakhir menjelang beliau wafat, Jibril bahkan sampai mendatanginya 2 kali. Maka Rasulullah SAW menjadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan Al-Quran, maka apalagi kita. Nah, tentu dengan membacanya paling kurang, jika bisa sampai mentadaburinya, menghafal tentu lebih baik. Maka ibu-ibu semua jangan sampai kesempatan-kesempatan berharga di bulan Ramadan ini kita lewatkan. Karena Rasulullah SAW sendiri seorang yang sudah terjamin, seorang sudah diampuni segala dosanya, beliau mengusahakan dengan optimal meraih pahala terbaik, melaksanakan amalan terbaik di bulan yang penuh keberkahan ini. Bulan Ramadan adalah bulan kebaikan, bulan Ramadan adalah bulan kita berpuasa yang tidak hanya amalan-amalan pribadi saja, tapi juga amalan-amalan jama'i atau amalan-amalan bersama, yaitu dengan saling berpuasa, sholat tarawih, i'tikaf, membaca Al-Quran, dan membantu orang-orang di sekitar kita. Nah, itulah bapak-bapak dan ibu-ibu semua, pada pengajian kita pada hari ini bagaimana Rasulullah berpuasa. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ini. Paling tidak apa yang beliau lakukan kita tiru. Tentu kita bisa melaksanakannya dengan sebaik mungkin. Itulah yang ingin Rasulullah dapatkan, yang ingin Rasulullah lihat dari kita untuk melakukannya. Aqulu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Bapak-bapak dan ibu-ibu, as-saimun was-saimat, yarhamukumullah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita kesehatan dan Allah memberikan kepada kita keinginan, semangat untuk dapat beribadah terbaik di bulan yang penuh barokah ini. Subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang
di Universitas Baitur Rahmah. Di sini, kami tidak hanya memberikan pendidikan berkualitas, tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan pribadi dan profesional. Dengan fakultas yang berpengalaman dan berkomitmen, kami menyediakan pendekatan pembelajaran inovatif yang mempersiapkan Anda untuk menghadapi tantangan global. Bergabunglah bersama kami di Universitas Baitur Rahmah dan bersama kita membentuk masa depan yang lebih baik. Ramadan telah tiba. Semoga membawa berkah bagi kita bersama. Kami, keluarga besar Yayasan dan Universitas Baitur Rahmah, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1445 Hijriah. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan.